Sehingga tadi kalau juga merujuk tadi yang data disebutkan oleh Pak Anas, itu risiko inflasi dari kita itu sangat kecil, Bapak Ibu sekalian. Pak Ferry, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Febi, selamat sore. Selamat sore. Pak, Bapak mewakili Pak Airlangga Hartarto, Pak. Bisa dijelaskan supaya kita ini lega. Orang bilang nakut-nakutin supaya pertumbuhan ekonominya begini. Silakan Pak Ferry menjelaskan kondisi sekarang kita ini Indonesia apa sih? Silakan Pak. Baik, Pak Febi, terima kasih. Mungkin sebelum menjawab hal tersebut, kita coba bandingin ya Pak Febi ya antara kondisi globalnya dengan kondisi domestik kita. Nanti bisa kita lihat gitu ya, seperti apa sebenarnya kondisi ekonomi kita secara umum dibandingkan dengan kondisi global. Nah mungkin ini Pak Febi, Bapak Ibu sekalian, jadi kita lihat di beberapa media ada terminologi resesi, kemudian ada juga yang cerita mengenai stagflasi. Nah ini kalau kita lihat di data menggunakan data IMF atau World Bank atau OECD, ini bisa kita lihat gitu. Kalau di dalam ekonomi global sekarang itu secara umum itu mengalami paling tidak dua isu gitu atau dua risiko. Pertama adalah dari sisi dari pertumbuhan ekonomi. Nah dari sisi pertumbuhan ekonomi kita bisa lihat baik data IMF, World Bank maupun OECD ini kita bisa lihat kecenderungannya adalah pelambatan gitu. Dari data IMF misalnya itu dari 2021 6%, kemudian di 2022 prediksinya 3,2%, kemudian di 2023 itu prediksinya 2,7%. Ini turun dari sebelumnya minus sekitar turun minus 0,2. World Bank juga sama Pak Habib, Bapak Ibu sekalian. Jadi angkanya saja yang beda tapi arahnya sama bahwa ke depan di 2022 ke 2023 yang terjadi adalah secara global itu isunya adalah pelambatan atau risiko pelambatan ekonomi. Nah yang kedua yang dihadapi juga di global adalah jadi kalau pertumbuhan ekonominya turun maka risiko inflasinya itu meningkat gitu ya. Baik secara agregat di global, negara maju maupun negara berkembang. Di global misalnya itu 2022 itu 8,8%, ini meningkat nih dari prediksi sebelumnya, meningkat sekitar 0,5%. Di 2023 juga sama, kalau sebelumnya sekarang di 2023 itu di update terakhir di Outlook Oktober itu 6,5% atau naik dari 0,8% dari prediksi sebelumnya. Nah ini yang terjadi di global gitu Pak Febi. Nah mungkin yang jadi isu adalah apakah global kemudian resesi gitu atau negara mana yang mengalami resesi, itu pertanyaannya gitu kan. Nah kalau kita lihat isu resesi ini muncul pada saat tadi inflasi di beberapa negara itu cenderung mengalami kenaikan dari inflasi ini kemudian itu diatasi dengan meningkatkan tingkat suku bunga bank sentralnya secara agresif gitu ya. Misalnya tadi Amerika Serikat terakhir itu 7,7, suku bunganya itu sudah dinaikkan 375 basis poin. Uni Eropa itu 10,7% inflasinya, suku bunganya itu 125 basis poin. Nah ini kemudian yang di dalam beberapa pemberitaan itu meningkatkan risiko dari inflasi. Kenapa tadi? Tingginya angka inflasi ini secara agresif diatasi dengan tingkat suku bunga dari bank sentral. Nah, bagaimana posisi Indonesia? Nah, bisa kita lihat Pak Febri. Jadi kalau kita lihat dari angka inflasi Indonesia itu sampai dengan realisasi terakhir kemarin itu 5,71%. Ini kalau kita lihat di data ini itu termasuk yang paling kecil gitu ya. Dia misalnya 7,41. Kemudian Rusia bahkan double digit ya 12,63, begitu juga Turki. Nah kondisi yang kedua, bagaimana kita mengadres suku bunga inflasi tersebut. Jadi seperti bank sentral lainnya, kita juga dalam rangka tadi stabilisasi harga maupun stabilisasi nilai tukar itu juga melakukan penyesuaian suku bunga. Namun yang unik dari yang kita lakukan dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia adalah kita tidak hanya memainkan
instrumen suku bunga, tapi juga kita memainkan instrumen yang lain. Apakah dari APBN, kemudian yang juga membedakan kita dengan negara lain adalah kita juga mengadres isu inflasi dengan mengajak semua stakeholder, tidak hanya pemerintah pusat, tidak hanya bank sentral, tapi juga pemerintah daerah. Tadi saya sangat apresiasi yang disampaikan oleh Bu Ipuk serta Bapak Bupati lainnya, bahwa misalnya Bu Ipuk tadi sangat concern dengan inflasi. Dan kalau di catatan kami memang Bu Ipuk itu salah satu, Banyuwangi itu salah satu yang secara komitmen inflasinya maupun inovasi di pengendalian inflasi cukup tinggi. Terbukti dari award yang diterima tadi 3 kali berturut-turut, juga beberapa daerah lainnya. Ini yang membedakan bagaimana kita menangani inflasi dengan negara lainnya. Sehingga tadi kalau juga merujuk tadi yang data disebutkan oleh Pak Anas, itu risiko inflasi dari kita itu sangat kecil, Pak Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini bisa kita lihat dari data pertumbuhan ekonomi kita misalnya. Coba next slide. Jadi sampai dengan kuartal ketiga kemarin, ini kita 5,72% Pak Febi. Ya. Jadi kita melanjutkan angka 5%-an ini itu sejak kuartal keempat tahun 2021. Nah, ini kemudian yang kita harapkan kalau kita lihat dari beberapa leading indikator, coba next slide. Dari beberapa next slide. Ini next slide. Nah, ini leading indikator. Jadi itu angka per kuartal ke-3 gitu ya, 5,7%. Ini kita bisa lihat juga beberapa leading indikator dari indeks keyakinan konsumen, dari kemudian PMI manufaktur serta neraca perdagangan, ini masih sangat bagus Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi performance dari indikator kita, pertumbuhan ekonomi kita itu masih sangat bagus gitu. Coba next slide. Nah, ini kemudian outlook atau prediksi target dari pemerintah Pak Ibu sekalian. Untuk secara nasional kita mentargetkan itu 2022 itu 5,2%, bahkan sebagian dari ekonom atau mungkin lembaga internasional itu bisa memprediksi 5,3%. Nah, di 2023 itu kita harapkan ya sekitar 5%-an nih gitu ya. 5,3 ya Mas. Betul, target di APBN itu 5,3 Pak Febi. Jadi dengan angka-angka ini kalau kami sih melihat tadi data realisasi Q3, kemudian juga kita bisa melihat leading indikator yang ada sama target-target dan kebijakan yang ada, kita optimis ya Pak ya. Pertumbuhan ekonomi maupun inflasi masih sangat solid Pak Febi. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya mengenai kita boleh tetap optimis di tahun 2023 dan Pak Ferry terima kasih.